Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Selamat pagi buat seluruh siswa dan siswi SMK Budi Perkasa, juga untuk seluruh subscriber yang menyaksikan tayangan ini. Ini adalah materi pesantren Ramadan online, adalah satu hal yang baru tentunya di sekolah kami, karena penyampaian materi pesantren Ramadan khusus tahun ini kami sampaikan berupa online. Tentunya dengan harapan seluruh siswa dan siswi yang berada di rumah menyaksikan dari manapun tetap bisa mendapatkan siraman rohani, bisa mendapatkan tausiah yang disampaikan oleh para pemateri. Baik sahabat para subscriber dimanapun Anda berada, seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, untuk materi pesantren Ramadan online SMK Budi Perkasa yang pertama adalah materi tentang tarikh Islam, tentang sejarah Islam. Dan untuk para sahabat yang memegang Al-Quran, boleh kita akan bersama-sama membuka Al-Qur'annya. Bisa dilihat di surat ke-12 ayat pertama, surat Yusuf nomor surat 12 ayat pertama. Bisa dibaca, bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, andai kata kita lihat isi dari Al-Quran, itu hampir 1/3 dari isi Al-Quran itu berupa kisah, berupa sejarah atau kisah, tapi bukan dongeng, ya, bukan dongeng. Hampir 1/3 isi Al-Quran itu berupa kisah, kisah-kisah orang terdahulu sebelum kita, kisah orang-orang soleh, kemudian kisah orang-orang munafik, kisah orang-orang kafir seperti Namrud, Kan'an, kemudian Fir'aun. Allah abadikan kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Juga demikian Allah abadikan kisah-kisah manusia-manusia soleh pilihan yang Allah masukkan ke dalam Al-Quran. Misal ada keluarga Luqman Al-Hakim, kemudian kisah Ashabul Kahfi, kisah para nabi dan rasul, begitu banyak. Maka secara tidak langsung Islam mengajarkan kita itu melalui kisah. Beda dengan dongeng. Kalau dongeng itu tidak bisa ditelusuri keasliannya, kebenarannya itu tidak benar gitu. Kalau dongeng, misalnya di Indonesia ada satu dongeng yang melegenda, yaitu dongeng kancil dan petani, ya. Iya, makanya sekarang KPK rame. Kenapa katanya di Indonesia banyak yang korupsi? Karena dongengnya sejak kecil adalah kancil mencuri petimun
Mentimun punya petani, ya. Maka itu diceritakan dongeng itu, kancil adalah pencuri yang cerdik, petani adalah yang dirugikan. Maka sampai hari ini petani Indonesia rugi terus, ya, karena dongeng itu. Maka dari kisah-kisah itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kita dapat mengambil pelajaran bagaimana kisah tragis Raja Abroha ketika hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah hancurkan Abroha dengan burung-burung ababil yang memegang, yang membawa kerikil-kerikil kecil dari neraka jahanam. Allah abadikan kisah tersebut dalam surat Al-Fil. Lalu kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita semua bagaimana tentang Nabi Musa mengalahkan Fir'aun saat itu. Lalu kemudian bagaimana kisah Ibrahim yang mengalahkan Raja Namrud. Namrud adalah seorang raja yang, kalau kita lihat di Wikipedia, Namrud itu adalah seorang raja yang gemar berburu, raja yang sakti, raja yang lihai, raja yang licik, raja yang sakti, sampai puncak dari keangkuhannya dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Raja Namrud ini dikisahkan di Mesopotamia, Babilonia. Dia membangun satu buah menara yang sangat tinggi yang dikenal dengan menara Babel. Konon katanya menara tersebut dibangun untuk menantang Tuhan Ibrahim. Maka lihat bagaimana Allah menghinakannya ketika wafat. Dikisahkan Raja Namrud wafat akibat seekor lalat yang masuk lewat lubang telinganya. Bagaimana Allah menghinakan Raja Namrud. Baik, sahabat dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Buper, para pemirsa, para subscriber dimanapun Anda berada, yang jelas hari ini fenomena berkisah, fenomena mendidik anak dengan kisah sekarang perlahan mulai hilang. Dahulu ketika saya kecil, ketika anak-anak usia kelahiran 80-90, ketika TV dan handphone belum sebanyak hari ini, ketika kami ini dulu yang kecil hendak tidur, pasti orang tua kami atau kakek nenek kami berkisah kepada kami. Berkisah tentang sahabat-sahabat Nabi kah? Berkisah tentang Rasulullah SAW yang kita cintai kah? Berkisah tentang para wali kah? Kita hidup, kita tumbuh besar dengan kisah-kisah tentang tarikh yang dikisahkan oleh orang tua kepada kami. Hari ini bisa kita lihat di sekeliling kita, adik kita kah, atau bahkan anak kita kah? Apa pernah sebelum anak kita tidur, pernahkah kita berkisah tentang bagaimana kehebatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Atau pernahkah kita berkisah kepada anak kita sebelum tidur, berkisah tentang bagaimana kedermawanan seorang Utsman bin Affan? Atau pernahkah kita berkisah kepada anak kita tentang bagaimana kehebatan Umar bin Khattab, atau bagaimana ketawaduan tentang seorang Abu Bakar As-Siddiq? Para sahabat Buper dimanapun Anda berada, tentunya harapan kami, harapan saya dalam materi ini, kita akan mengembalikan kebiasaan ini, mengisahkan tentang kisah-kisah heroik para sahabat Rasul saat itu. Kita akan menceritakan hal-hal istimewa, hal-hal yang luar biasa tentang kehidupannya Rasulullah semenjak Rasul lahir hingga Rasul wafat. Kita akan memasukkan ke alam bawah sadar kecintaan, menanamkan cinta anak-anak kita kepada Rasulullah SAW. Dalam otak manusia itu tentunya dibagi dua. Kita paham tentunya ada otak sebelah kiri dan ada otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan manusia itu cenderung digunakan untuk sesuatu yang bersifat emosi, cinta, kasih sayang, ada di sebelah kanan otak. Termasuk sejarah ini, termasuk kisah,
itu tentunya berada di bagian otak sebelah kanan. Nah, kita akan memasukkan materi-materi itu, materi tentang sirah, materi tentang tarikh, sejarah, kita akan masukkan ke dalam otak putra-putri kita. Kapan waktu yang paling tepat untuk memasukkan satu sugesti, satu kisah ke alam bawah sadar putra-putri kita adalah saat gelombang otak dalam keadaan theta. Jadi kalau kita lihat di sains, gelombang otak itu kan ada beta, ada theta. Nah, ketika gelombang otak theta, ini pintu alam bawah sadar seorang manusia itu akan terbuka. Maka di saat itulah sugesti atau hal-hal yang berkaitan dengan afirmasi akan mudah masuk ke dalam otak manusia. Maka andai kata ibu bapak atau Anda seorang kakak menceritakan satu kisah kepada adik Anda sebelum tidur, maka kisah yang Anda ceritakan akan menempel, akan melekat sampai kapanpun karena masuk ke alam bawah sadar. Inilah pentingnya berkisah. Bayangkan apa yang terjadi ketika anak Anda sebelum tidur, anak Anda menyaksikan satu tayangan di handphonenya, contoh taruh tayangan kekerasan, atau tayangan tawuran, atau memainkan game yang penuh dengan kekerasan dan anarkisme. Maka apa yang terjadi? Maka alam bawah sadarnya akan menerima itu. Lalu kemudian tidak akan hilang karena akan tersimpan, terset dengan rapi di otak putra-putri kita. Maka dalam materi ini kami mengajak kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan YouTube ini, mari kita kembali akan berkisah. Mengisahkan tentang kisah-kisah Nabi. Kalau Anda bingung dari mana saya belajar kisah Nabi, saya ada referensi. Ini adalah buku yang lumayan tebal yang berjudul Perjalanan Hidup Rasul yang Agung, Muhammad SAW, dari kelahiran hingga detik-detik terakhir, karangan Syekh Syafiur Rahmat Al-Mubarakfuri. Ini Sirah Nabawiyah. Bisa Anda dapatkan di toko-toko buku, silakan. Atau kalau Anda tidak punya buku, boleh Anda lihat di handphone. Searching silakan. Sekarang sudah banyak media. Yang penting kita setiap malam akan mengisahkan ini kepada putra-putri kita, sehingga putra-putri kita nanti akan tumbuh besar dengan kisah, dengan sirah nabawi yang akan menjadi contoh untuk dia kelak di masa depan. Memang begitu banyak sekali kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Malah di awal tadi saya katakan hampir sepertiga isi Al-Quran itu berupa kisah. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba was-samsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kisah Nabi Yusuf. Bagaimana juga tentang kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan banyak lagi yang lainnya yang Anda bisa temukan dalam Al-Quran. Para sahabat SMK Budi Perkasa dimanapun Anda berada, juga para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita mulai hari ini akan mengembalikan lagi budaya berkisah, budaya menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Agar apa? Agar putra-putri kita bisa meneladani bagaimana kehidupan. Kita akan menceritakan kepada putra-putri kita bagaimana Rasulullah sewaktu kecil, bagaimana Rasulullah sewaktu pemuda, dan bagaimana Rasul sewaktu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Anak-anak kita harus tahu itu, agar sosok figur idolanya tidak lagi seorang Justin Bieber, atau tidak lagi para artis-artis K-pop. Sekarang apabila kita tanya putra-putri kita, mereka lebih hafal artis-artis K-pop yang ratusan bahkan ribuan itu daripada sahabat-sahabat Rasul. Miris. Maka hari ini
Kita akan berkomitmen bersama-sama. Kita akan sama-sama mengembalikan. Mari. Kita akan mengembalikan bagaimana kita semua akan berkisah tentang sunnah. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menikah. Rasul menikah dengan seorang istri yang sangat luar biasa. Istri pertama Rasul adalah Siti Khadijah. Anda tahu bahwa Khadijah ini adalah seorang perempuan yang sangat kaya raya. Bak sosialitas saat itu. Orang terpandang, banyak hartanya, konglomerat Mekah saat itu. Saat itu Rasul usianya 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Anda tahu, di penghujung usia dari Khadijah hanya memiliki pakaian gamis yang sudah lusuh. Ketika saat itu Khadijah pun sedang sakit. Suatu hari Rasul pulang dari satu majlis, kemudian Rasul tidur di pangkuan Khadijah. Rasul berkata kepada Khadijah, "Istriku, lihatlah engkau hari ini. Dulu engkau sangat kaya raya. Dahulu apapun engkau punya. Tapi lihat engkau hari ini, Khadijah. Baju pun lusuh engkau hari ini, Khadijah. Apakah engkau menyesal nikah dengan aku?" kata Rasul. "Apakah engkau menyesal menghabiskan seluruh hartamu untuk membantuku berjuang di jalan Allah?" Khadijah sambil meneteskan air mata, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku, demi Allah, seandainya nanti aku sudah tiada, kemudian engkau membutuhkan dana untuk berjuang di jalan Allah, demi Allah, gali kuburanku, kemudian ambil tulang belulangku, jual untuk engkau berdakwah mensiarkan agama Allah." Bagaimana kisah seorang teladan, bagaimana seorang istri Rasul yang sangat menyayangi Rasul, yang sangat rela, yang sangat ikhlas mengorbankan seluruh harta, tenaga, jiwa, raga untuk din, untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah seperti ini yang harusnya kita sampaikan kepada putra-putri kita. Atau Anda bisa menceritakan kepada putra-putri kita sebelum tidur kisah tentang sahabat atau tentang tabi'in. Boleh kita berkisah tentang seorang Julaibid. Ya, bisa Anda searching atau bisa Anda baca di buku bagaimana tentang kisah heroik seorang Julaibid. Atau bisa Anda melihat bagaimana kisah tentang seorang tabi'in yang terkenal sebagai manusia langit. Nah, apakah Anda tahu nih siapa nih tabi'in yang dikenal sebagai seorang manusia langit? Ya, betul. Dialah tabi'in yang bernama apa? Ada yang tahu? Kalau tahu boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Bisa dicari tahu bagaimana kisah tentang Uwais Al-Qarni. Ini kisah yang sangat menarik. Karena Rasul mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini sebagai seorang manusia langit. Kenapa Rasul mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni manusia langit? Karena nama Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di kalangan masyarakat, tidak terkenal di dunia, tapi sangat masyhur di langit. Tapi sangat dikenal oleh para penghuni langit. Inilah kehebatan Uwais Al-Qarni. Sebetulnya hal apa
yang membuat seorang Uwais Al-Qarni begitu terkenal, begitu dikenal, begitu masyhur di kalangan penghuni langit. Nah, ternyata Uwais Al-Qarni itu adalah seorang tabi'in yang tinggal di negeri Yaman. Uwais Al-Qarni itu jadi dari Yaman ke Mekah itu perjalanan itu adalah kurang lebih 540 km. Sangat jauh. Uwais Al-Qarni tinggal bersama dengan ibunya yang lumpuh dan udah tua renta. Ibunya pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni, Uwais, ketika ibu saat ini, ibu hanya punya satu keinginan. Ibu ingin pergi ke tanah suci. Ibu ingin pergi ke Mekah. Ibu ingin tawaf dan berdoa di Mekah. Semoga engkau bisa mengabulkan permintaan ibu. Uwais Al-Qarni jangankan buat bekal perjalanan jauh dari Yaman ke Mekah, untuk hidup sehari-hari pun sangat sulit Uwais Al-Qarni. Tetapi dengan sepenuh hati, Uwais Al-Qarni berusaha mewujudkan mimpi ibunya. Apa yang Uwais Al-Qarni lakukan? Kemudian dia pergi ke pasar dan membeli 1 ekor anak lembu, anak sapi lembu. Kemudian dia bawa pulang ke rumahnya. Tapi yang menarik, Uwais Al-Qarni membuat kandang lembunya tidak di dekat rumah, tapi di atas bukit. Sehingga tetangganya menertawakan Uwais Al-Qarni, sudah gila Uwais Al-Qarni, ngapain bikin kandang jauh-jauh di atas bukit. Tetapi di luar dugaan, Uwais Al-Qarni memang setiap hari itu menggendong anak sapinya itu, anak lembunya digendong sama Uwais Al-Qarni. Diangkat ke atas, dibawa turun sampai digendong sama Uwais Al-Qarni. Sampai berapa bulan dia lakukan hal itu? Sampai dengan 8 bulan. Anak lembu yang tadinya kecil semakin besar, mencapai 100 kilo, 1 kintal. 1 kintal sapi ditaruh di pundaknya. Anda bisa bayangkan betapa kekar, betapa kuat ototnya. Ketika sudah mencapai 8 bulan, tibalah musim haji. Apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni menjual ini sapi untuk dia bekal ke Mekah. Apa yang terjadi? Ibunya Uwais Al-Qarni yang sudah renta, yang sudah sepuh, yang sudah lumpuh, dia gendong di atas pundaknya. Lalu kemudian berjalan dari mana? Dari rumahnya di Yaman sampai dengan ke Mekah. Anda bisa bayangkan 540 km berjalan kaki sambil menggendong dia punya ibu. Sambil bercucuran air mata, merindukan tempat yang paling dimimpikan, merindukan tempat yang paling dia nanti-nantikan adalah Ka'bah. Bercucuran air mata. Begitu sampai di pintu gerbang Mekah, kemudian masuk ke Masjidil Haram, lalu kemudian tawaf di sana. Sambil digendong, kemudian Uwais Al-Qarni berkata kepada ibu, silahkan doa, aku juga mau doa. Apakah Anda tahu doanya Uwais Al-Qarni apa dia punya doa? Ya Allah, ya Rob, tolong ampuni dosa ibu saya. Uwais Al-Qarni mengatakan, ya Allah, ya Rob, tolong ampuni dosa ibu saya. Cuma segitu doa Uwais Al-Qarni. Ibunya heran. Kemudian dia berkata kepada anaknya, nak, kenapa engkau cuma memintakan ampun untuk aku? Kenapa engkau tidak berdoa untuk diri kamu sendiri? Apa kata Uwais Al-Qarni? Mak, cukup emak yang masuk ke surga, cukup emak yang mendapatkan ampunan Allah, kemudian emak ke surga. Biarkan aku masuk ke surga karena ridho Allah. Apa yang terjadi? Ketika di dekat Ka'bah, lalu kemudian datang Amirul Mukminin saat itu. Dikisahkan Rasul sudah wafat.
Tapi sebelum Rasul wafat, Rasul pernah berkata kepada para sahabat bahwa nanti akan datang seorang manusia langit yang datang ke Mekah dan mempunyai tanda ada bekas putih di telapak tangannya, sambil tawaf menggendong ibunya. Dan ciri-ciri itu ada di Al-Qur'an. Maka saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang kepada Al-Qarni, kemudian mencium tangannya. Anda bisa bayangkan seorang presiden, seorang Amirul Mukminin mencium tangan Al-Qarni. Kenapa? Karena Rasul pernah berkata bahwa nanti akan datang seorang dari Yaman yang bernama Al-Qarni, manusia langit. Dia adalah orang yang soleh, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka ketika engkau bertemu dengannya, maka mintalah doa darinya, karena doanya sangat kabul. Karena dia bukan manusia bumi, dia adalah manusia yang terkenal lagi. Itulah Al-Qarni. Maka Bapak dan Ibu, semua para sahabat channel YouTube SMK Budi Perkasa, kita akan memperbanyak khazanah keilmuan kita tentang sejarah kenabian, sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in. Untuk apa? Untuk kita ceritakan kembali kepada putri-putri kita. Kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kita ceritakan kepada generasi-generasi kita, agar generasi-generasi kita hidup di bawah apa? Di bawah suri tauladan yang dikisahkan kisah-kisah baik kepada anak-anak kita. Para sahabat, YouTube dimanapun Anda berada, terakhir dari saya, yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan virus corona atau COVID-19 yang hari ini sedang mewabah di negeri kita, di seluruh dunia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan segera mengangkat penyakit, wabah, pandemi yang hari ini sangat tentunya meresahkan kita semua. Mudah-mudahan Allah yang Maha mengampuni dosa-dosa kita semua, Allah yang Maha Pemaaf, Allah yang Maha Pemurah, tentunya semoga memaafkan kesalahan kita. Ya, mohon doa juga kepada seluruh subscriber, para sahabat dimanapun Anda berada, untuk seluruh keluarga kita yang saat ini sedang terbaring sakit atau yang saat ini sedang di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahannya dan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Jangan lupa di subscribe channel ini, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng agar Anda dapat mengetahui setiap video yang di-upload ke channel Berbakti Channel. Terima kasih. Akhir kata dari saya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.